Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menggetarkan hati, tentang sebuah tragedi perkemahan di Jogja yang hingga kini masih menyisakan misteri. Peristiwa ini dialami oleh sekelompok peserta perkemahan yang menghadapi kejadian di luar nalar, di mana salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan kalian sangat membantu dalam menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah yang insya Allah bermanfaat. Simak kisah selengkapnya, dan bersiaplah untuk merinding. Tahun 2016, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas ternama di Yogyakarta berangkat menuju hutan di lereng Gunung Merapi untuk mengikuti perkemahan tahunan. Kegiatan ini diadakan setiap tahun sebagai bentuk pelatihan bertahan hidup di alam liar sekaligus mempererat persahabatan di antara mereka. Sore itu, setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi yang telah ditentukan. Langit berwarna jingga keemasan, menandakan matahari segera tenggelam. Mereka sibuk mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, dan menyiapkan perlengkapan untuk bermalam. Tidak ada yang menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat malam menjelang, mereka berkumpul di sekitar api unggun, bercanda dan berbagi cerita. Namun, tanpa mereka sadari, suara alam di sekitar mulai berubah. Angin yang semula berembus lembut kini bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan tinggi yang mengelilingi perkemahan. Beberapa mahasiswa mulai merasa ada yang janggal, namun mereka mencoba mengabaikannya. Di tengah tawa dan obrolan, seorang peserta bernama Rina tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Matanya menatap kosong ke arah hutan yang gelap, tubuhnya gemetar. Seorang teman menepuk pundaknya, namun Rina tidak bereaksi. Tiba-tiba, ia terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. Suasana yang semula penuh kegembiraan berubah tegang. Beberapa teman mencoba membangunkan Rina, namun yang terjadi justru membuat mereka semakin ketakutan. Dengan suara parau dan berat, Rina berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya terdengar seperti seseorang yang bukan dirinya. Malam itu, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Api unggun masih menyala, tetapi suasana perkemahan berubah mencekam. Beberapa peserta mencoba menenangkan Rina yang masih meracau dengan bahasa asing yang tidak mereka pahami. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di dahinya. Salah seorang teman, Santi, menggenggam tangan Rina sambil berbisik pelan, mencoba membacakan doa. Beberapa detik kemudian, tubuh Rina melemas. Ia pingsan begitu saja, seolah energinya terkuras habis. Panitia segera membaringkannya di dalam tenda, berharap ia segera pulih. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Dari dalam hutan yang gelap, terdengar suara gemerisik dedaunan seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Salah seorang peserta bernama Bayu menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya semak-semak yang bergoyang perlahan, seolah ada yang bersembunyi di dalamnya. Ada yang dengar? Bisik salah satu peserta dengan suara bergetar. Yang lain mengangguk. Suara itu bukan hanya gemerisik, melainkan juga seperti bisikan halus, memanggil nama seseorang. Dedi. Suara itu terdengar lirih, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Dedi, salah satu peserta, tersentak kaget. Siapa yang barusan manggil? Tanyanya sambil melirik ke teman-temannya. Namun, mereka semua terlihat kebingungan dan sama-sama merasa ketakutan. Angin semakin kencang, menimbulkan suara siulan yang melintasi pepohonan. Api unggun berkedip-kedip, seolah hampir padam. Lalu tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara langkah kaki yang berat, mendekat ke perkemahan. Beberapa peserta menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata terpaku ke arah gelap di balik pepohonan. Dan saat itulah, sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Bayu yang masih memegang senter langsung mengarahkannya ke sumber suara. Namun, sinarnya hanya menembus kegelapan tanpa memperlihatkan apapun. Langkah kaki itu semakin dekat, terdengar jelas di antara ranting-ranting yang patah. Semua orang menahan napas. Beberapa mahasiswa mulai membaca doa dalam hati. Lalu, tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di tepi perkemahan. Hening. Angin yang bertiup kencang pun tiba-tiba berhenti, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Hanya suara napas mereka yang terdengar di tengah ketegangan. Bayu, matikan senternya,
bisik salah seorang peserta dengan suara bergetar. Namun sebelum Bayu sempat melakukannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam hutan, muncul sesosok bayangan tinggi, berdiri diam di antara pepohonan. Sosok itu samar, tubuhnya tertutup kabut tipis, namun jelas terlihat memiliki bentuk menyerupai manusia. Seorang peserta menjerit pelan, membuat yang lain semakin panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seolah menunjuk ke arah mereka. Seketika itu juga, Rina yang sejak tadi terbaring di dalam tenda tiba-tiba bangkit. Matanya terbuka lebar, kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Dengan gerakan kaku, ia berdiri dan berjalan keluar tenda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Astagfirullah, Rina!" teriak Santi sambil berusaha menahan langkahnya. Namun Rina terus berjalan, matanya tetap menatap ke depan, lurus ke arah bayangan yang berdiri di tepi perkemahan. Teman-temannya yang lain pun ikut panik, mencoba menariknya kembali. Namun, kekuatan mereka tidak cukup. Tubuh Rina terasa lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba, sosok bayangan itu bergerak cepat ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja tanpa suara. Begitu pula dengan Rina. Ia mendadak ambruk ke tanah, tidak sadarkan diri. Semua orang mulai gemetar ketakutan. Mereka sadar, ada sesuatu di dalam hutan itu yang sedang mempermainkan mereka. Malam itu menjadi semakin panjang. Malam semakin larut, tetapi tidak ada yang berani tidur. Mereka berkumpul di dekat api unggun, saling berpegangan, berharap kebersamaan dapat memberi sedikit rasa aman. Rina yang tadi pingsan sudah dibaringkan kembali di dalam tenda, meski beberapa peserta terus mengawasinya dengan cemas. Namun, teror belum berakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, Santi yang sejak tadi terjaga menyadari sesuatu yang janggal. Ia menghitung kembali jumlah peserta yang duduk di dekat api unggun. "Dedi mana?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya bergetar. Semua orang saling berpandangan. Beberapa orang langsung bangkit, memeriksa ke dalam tenda, namun Dedi tidak ada di sana. "Barusan dia masih di sini," bisik salah satu peserta. Wajahnya mulai pucat. Jantung mereka berdegup kencang. Tidak mungkin Dedi pergi sendirian ke hutan, apalagi setelah semua yang terjadi. Mereka mulai berteriak memanggil namanya, tetapi hanya gema suara mereka sendiri yang terdengar. Bayu kembali menyalakan senter dan menyusuri sekitar perkemahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara terasa sangat dingin. Saat ia mengarahkan cahaya ke arah semak-semak, sesuatu yang mengerikan terlihat. Ada jejak kaki. Namun, yang membuatnya ngeri, jejak itu tidak hanya satu pasang. Ada beberapa jejak lain di sekelilingnya, seolah-olah Dedi tidak pergi sendirian, melainkan ada sesuatu yang membawanya. Bayu langsung mundur, napasnya tercekat. "Kita harus cari dia sekarang." Beberapa peserta yang lain ikut membantunya, menyusuri jejak kaki itu dengan penuh waspada. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi keadaan di sekitar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu, di antara kabut yang menggantung rendah, mereka melihat sesuatu di bawah pohon besar. Sesosok tubuh terduduk diam dengan kepala tertunduk. Jantung mereka serasa berhenti. Itu Dedi. Bayu memberanikan diri mendekat. "Dedi?" Suaranya lirih. Namun, Dedi tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap kosong ke tanah. Saat Bayu menyentuh bahunya, Dedi mendadak menoleh dengan gerakan cepat. Matanya penuh ketakutan, bibirnya bergetar seolah ingin berbicara. "Tolong, aku dengar mereka memanggil namaku," bisiknya, hampir tidak terdengar. Tubuhnya tiba-tiba lunglai, jatuh ke tanah tanpa tenaga. Saat itu, mereka sadar, ada sesuatu di hutan ini yang sedang mengincar mereka. Bayu dan beberapa peserta lainnya buru-buru mengangkat tubuh Dedi yang lemas. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Bibirnya terus bergerak, namun suara yang keluar hanyalah bisikan yang tidak jelas. Mereka mencoba mengguncangnya pelan, berharap Dedi segera sadar sepenuhnya. Saat mereka hendak membawa Dedi kembali ke perkemahan, tiba-tiba terdengar suara dari dalam hutan. Suara itu bukan suara hewan atau gemerisik dedaunan, melainkan suara tawa pelan, lirih, namun jelas terdengar di antara pepohonan. Suara itu seperti berasal dari berbagai arah, bergaung di sekeliling mereka. Beberapa peserta menoleh panik, mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Bayu merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus pergi sekarang,"
katanya tegas. Mereka segera membawa Dedi kembali ke perkemahan dengan langkah tergesa. Namun, saat mereka hampir sampai, tiba-tiba Rina, yang sejak tadi tidak sadarkan diri, berlari keluar dari tenda sambil berteriak histeris. Ada yang datang! Mereka datang! Suaranya melengking, membuat semua orang merinding. Mata Rina penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah hutan di belakang mereka. Bayu dan peserta lainnya menoleh, namun tidak melihat apapun selain kabut yang menggantung rendah. Namun, saat senter kembali dinyalakan dan diarahkan ke kegelapan, sesuatu yang membuat mereka membeku terlihat. Di antara pepohonan, ada banyak sosok berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, ada belasan, berdiri dalam barisan, tubuh mereka tertutup kabut tipis, wajah mereka samar, tetapi mata mereka terlihat jelas. Hitam pekat, kosong, seperti lubang tak berdasar. Beberapa peserta berteriak ketakutan. Ada yang langsung jatuh terduduk, ada yang berpegangan erat satu sama lain. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, salah satu sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Saat itulah, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya tawa, tetapi juga bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu. Bayu merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi lututnya terasa lemas. Saat mereka mengira tidak ada harapan lagi, tiba-tiba terdengar suara lain yang lebih keras. Suara adzan. Dari salah satu peserta yang masih sadar, suara lantunan adzan menggema di antara hutan. Dan dalam sekejap, sosok-sosok itu mulai menghilang. Namun, malam belum berakhir. Suara adzan menggema di udara, memecah kesunyian yang mencekam. Bayu dan peserta lainnya masih terpaku, menyaksikan sosok-sosok hitam di antara pepohonan perlahan menghilang di telan kabut. Namun, rasa lega mereka tidak berlangsung lama. Angin kembali berembus kencang. Kali ini lebih dingin dan menusuk. Api unggun yang menjadi satu-satunya sumber cahaya berkedip-kedip, hampir padam. Cepat, kita harus keluar dari sini, seru Bayu dengan napas memburu. Mereka sepakat untuk meninggalkan perkemahan secepat mungkin. Namun, baru saja mereka hendak bergerak, Rina kembali berteriak. Jangan di situ, jangan ke sana. Tangannya menunjuk ke jalur setapak yang seharusnya menjadi jalan pulang mereka. Mata mereka mengikuti arah telunjuk Rina, dan di sana, tepat di tengah jalur, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya masih tertutup kabut, tetapi tubuhnya jelas terlihat lebih besar dan lebih menyeramkan dibandingkan sosok-sosok sebelumnya. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Dan seketika, jeritan menggema dari segala arah. Teriakan-teriakan itu datang dari dalam hutan, terdengar menyayat, seperti suara orang yang disiksa. Daun-daun berguguran, pohon-pohon bergoyang hebat, dan tanah bergetar seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawahnya. Panik, mereka langsung berlari ke arah yang berlawanan, menerobos pepohonan tanpa memperdulikan ranting-ranting yang mencakar kulit mereka. Dedi yang masih setengah sadar dituntun oleh Bayu, sementara Santi menggenggam erat tangan Rina yang terus gemetar. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah pelarian mereka, suara langkah kaki lain terdengar mengikuti dari belakang. Bukan hanya satu atau dua pasang, melainkan banyak, seakan ada puluhan orang yang sedang mengejar mereka. Jangan menoleh! Lari terus, teriak salah seorang peserta. Namun rasa takut membuat beberapa orang tak bisa menahan diri. Bayu, yang berlari di depan, tanpa sadar melirik ke belakang. Dan di saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik pepohonan, sesosok wajah muncul di antara kegelapan. Wajah itu bukan seperti manusia, melainkan menyerupai tengkorak dengan mata hitam legam yang dalam. Mulutnya tersenyum lebar, tetapi bukan senyuman ramah, melainkan senyuman yang penuh kebencian. Bayu tidak sempat berpikir. Ia kembali memalingkan wajah dan berlari sekencang mungkin. Namun, tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari belakang. Salah satu peserta terjatuh. Dan sebelum mereka bisa menyelamatkannya, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Jeritan itu terdengar begitu nyaring sebelum akhirnya menghilang, ditelan oleh kegelapan hutan. Semua peserta berhenti sejenak. Napas mereka tersengal. Dada mereka naik turun dengan cepat. Santi! Santi hilang! Teriak salah satu peserta dengan suara penuh kepanikan. Bayu dan yang lainnya menoleh ke belakang. Tempat di mana Santi terjatuh kini hanya menyisakan tanah dan daun kering yang berhamburan.
Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kemana tubuhnya dibawa pergi. Kita harus cari dia, seru Rina. Air matanya berlinang. Tapi kalau kita kembali, kita juga bisa. Suara Bayu terputus saat angin kembali bertiup kencang. Dari arah hutan, samar-samar terdengar suara Santi. "Tolong, aku di sini." Suara itu lirih, terdengar seperti berasal dari jauh. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Suara Santi terdengar aneh, datar, tanpa emosi, seolah bukan dirinya yang berbicara. "Jangan." Dedi tiba-tiba bersuara. Suaranya masih lemah tetapi penuh ketakutan. "Itu bukan dia." Mereka terdiam. Lalu, suara Santi kembali terdengar. "Cepat, aku tidak bisa bergerak." Kali ini lebih dekat. Bayu menyalakan senter dan mengarahkannya ke semak-semak. Hanya pepohonan dan kabut yang terlihat. Tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia hendak mematikan senternya, sesuatu bergerak cepat di ujung cahaya. Seperti bayangan yang melintas dengan kecepatan luar biasa. Dan tepat setelah itu, suara tawa halus kembali terdengar, bergema di udara. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan berat hati, Bayu menarik tangan Rina yang masih menangis. "Kita harus pergi sekarang." "Tapi Santi." "Bukan dia." Dedi mengulang dengan suara parau. Air mata mengalir di pipi Rina. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah gemetar, mereka kembali berlari, meninggalkan perkemahan, meninggalkan suara yang terus memanggil mereka dengan nama yang familiar, tetapi bukan berasal dari manusia. Mereka harus keluar dari tempat terkutuk ini sebelum semuanya terlambat. Bayu dan yang lainnya berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak tanpa lagi peduli dengan ranting yang mencakar kulit mereka. Rina masih terisak, sementara Dedi tampak semakin lemas. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya melihat jalan setapak yang seharusnya membawa mereka keluar dari hutan. Rasa lega sempat menyelimuti hati mereka. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Saat mereka berusaha mengikuti jalur itu, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Bayu menyalakan senter dan terkejut saat melihat api unggun mereka masih menyala di kejauhan. "Kita kembali ke sini," bisik salah satu peserta dengan suara gemetar. "Tidak mungkin, kita lari lurus," sahut yang lain. Jalan setapak yang mereka yakini sebagai jalan keluar ternyata berputar kembali ke perkemahan. Dedi, yang masih lemas, tiba-tiba bergumam, "Kita tidak akan bisa keluar." Semua orang menatapnya dengan ngeri. "Dedi, jangan bicara seperti itu," seru Bayu. Namun Dedi hanya menggeleng, napasnya tersengal. "Aku sudah dengar suara mereka sejak tadi. Mereka tidak ingin kita pergi." Suasana semakin mencekam. Hutan terasa semakin gelap, kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar dari dalam hutan. Kali ini, lebih berat, lebih lambat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arah mereka. "Lari! Cepat!" teriak Bayu. Namun saat mereka berusaha melangkah, Rina menjerit keras. Semua menoleh dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di depan mereka, di tengah kabut tebal, berdiri sosok yang lebih menyeramkan dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Wajahnya gelap, dengan senyum yang tidak wajar, seperti terjahit paksa. Matanya kosong, tetapi seolah memancarkan kebencian yang dalam. Sosok itu berdiri diam, hanya menatap mereka tanpa bergerak. Lalu, dengan suara yang dalam dan menggema, ia berbisik satu kalimat yang membuat nyali mereka runtuh. "Kalian tidak akan pulang." Bayu merasakan tubuhnya membeku. Kata-kata yang baru saja diucapkan sosok itu menggema di dalam kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Sementara itu, Rina sudah jatuh terduduk, air matanya terus mengalir. Dedi menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar hebat. Peserta lain berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Gerakannya lambat, namun semakin lama semakin mendekat. Tangan panjangnya terangkat, seolah bersiap meraih mereka satu persatu. "Allahu Akbar!" Tiba-tiba salah satu peserta berteriak keras. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti teriakan itu. Lantunan doa mulai terdengar dari mulut mereka, meski beberapa masih terbata-bata karena ketakutan. Sosok tinggi itu berhenti. Kabut di sekelilingnya berputar liar, seolah ada sesuatu yang menghambat gerakannya.
Melihat kesempatan itu, Bayu segera menarik Rina berdiri. "Sekarang! Kita harus pergi sekarang!" Mereka berlari secepat mungkin, tanpa melihat ke belakang. Jalan setapak yang sebelumnya membawa mereka kembali ke perkemahan kini terlihat sedikit berbeda. Pohon-pohon yang awalnya tampak gelap kini seperti memberi ruang, seolah membuka jalan bagi mereka untuk keluar. Namun, suara di belakang mereka semakin nyaring. Tawa, jeritan, bisikan. Seakan sesuatu yang tak terlihat terus mengejar mereka, tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Langkah mereka semakin cepat. Napas tersengal, kaki terasa berat, tetapi mereka terus berlari. Sampai akhirnya, di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang membuat air mata haru membanjiri wajah mereka. Gerbang kayu perkemahan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menerobos keluar, meninggalkan hutan terkutuk itu di belakang mereka. Dan tepat saat kaki terakhir melangkah keluar dari area hutan, suara-suara mengerikan itu menghilang. Sunyi. Hanya suara angin malam yang tersisa, meniup perlahan di antara pepohonan. Mereka saling berpandangan, masih tidak percaya bahwa mereka berhasil keluar hidup-hidup. Namun, ketika mereka mulai menghitung jumlah peserta yang tersisa, jantung mereka kembali berdegup kencang. Jumlah mereka berkurang 1. Santi tidak pernah kembali. Suasana hening. Hanya terdengar suara napas mereka yang masih terengah-engah. Bayu mengedarkan pandangannya ke semua peserta yang tersisa, berharap matanya salah menghitung. Namun tidak. Santi benar-benar tidak ada. Rina terjatuh berlutut. Tangannya menutupi wajahnya yang penuh air mata. "Santi, dia masih di dalam." Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Tidak ada yang berani bicara. Semua masih terguncang oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Bayu menatap ke arah hutan. Kini tampak seperti hutan biasa. Tidak ada kabut pekat, tidak ada sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Namun, perasaan aneh tetap menyelimuti mereka. Seolah hutan itu baru saja menelan sesuatu dan kini kembali diam, menunggu korban berikutnya. Dedi yang sejak tadi lemah tiba-tiba bersuara, pelan namun jelas. "Kita tidak bisa kembali. Santi, sudah diambil." Rina menoleh dengan tatapan marah. "Apa maksudmu? Kita harus cari dia." Dedi menggeleng lemah. "Kamu dengar sendiri suaranya tadi. Itu bukan dia. Mereka hanya mempermainkan kita." Semua terdiam. Kata-kata Dedi benar. Suara Santi yang mereka dengar di hutan tadi memang terdengar aneh, datar, seolah bukan berasal dari manusia. Namun, menerima kenyataan itu terlalu berat. "Kita harus lapor ke pengelola," kata Bayu akhirnya. Suaranya terdengar lelah. "Mereka harus tahu, dan kita butuh bantuan." Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera berlari menuju pos utama perkemahan. Namun, saat mereka tiba di sana dan memberitahu apa yang terjadi, wajah pengelola berubah pucat. "Tidak mungkin," gumamnya. Bayu mengernyit. "Apa maksudnya, Pak?" Pengelola menatap mereka dengan ekspresi bingung dan takut. Karena, sejak awal, jumlah peserta yang terdaftar di sini hanya kalian ber-10. Jantung Bayu seketika berhenti berdetak. Rina mundur selangkah. Wajahnya seketika pucat pasi. "Tidak. Itu tidak mungkin," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Namun, pengelola menunjukkan daftar peserta yang memang hanya berisi 10 nama. Tidak ada nama Santi di dalamnya. Santi tidak pernah ada. Namun, mereka semua ingat wajahnya, suaranya, tawanya. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua ingat bahwa Santi adalah orang yang mengajak mereka berkemah ke tempat ini. Hikmah dari kisah ini: setiap kejadian dalam hidup mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah, memohon perlindungannya dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar." Quran Surah At-Talaq 2. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga dapat mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada keimanan dan tidak sembarangan melangkah tanpa doa dan perlindungan dari Allah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.